Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Reni Martinsari dengan NPM A1C020016 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi pada matematika, yaitu bentuk aljabar. Kita langsung saja ke apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, di sini ada pembelajaran kali ini dan video kali ini kita akan bahas mengenai ada membuat materi, latihan, dan kuis. Kita akan mempelajari dua submateri, yaitu yang pertama mengenal bentuk aljabar, yang kedua yaitu operasi pada aljabar. Di sini ada latihan untuk submateri yang pertama dan latihan untuk submateri yang kedua. Di sini juga kita akan mengerjakan kuis, yaitu kuis submateri yang pertama dan kuis submateri yang kedua. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Oke, dalam materi mengenal bentuk aljabar kali ini, kita akan membahas unsur-unsur dalam aljabar. Unsur yang pertama yaitu ada variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, misalnya X dan Y, atau boleh dilambangkan dengan atribut lainnya seperti A, B, C, D, dan lainnya. Yang unsur yang kedua yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Contoh 3X. Di sini variabelnya yaitu X dan berarti koefisien yang dari 3X-nya adalah 3. Menggantikan sebagai koefisiennya. Untuk unsur ketiga yaitu ada konstanta. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contoh 3x tambah 2. Nah, di sini 2 sebagai konstanta karena tidak memuat variabel. Oke, kita langsung ke unsur berikutnya, yaitu unsur keempat ada suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, penjumlahan atau pengurangan. Di sini suku dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu suku sejenis, adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat variabel sama. Contoh, 2x tambah 3x sama dengan 5x. Di sini 2 dan 3 memiliki variabel yang sama, yaitu sama-sama variabelnya x. Atau contoh lainnya 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Di sini variabel yang memiliki pangkat yang sama, yaitu x kuadrat, sehingga bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Ini dijumlahkan yaitu 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan 5x kuadrat. Kita bisa juga dikurangkan 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat sama dengan x kuadrat. Yang kedua yaitu suku tidak sejenis, adalah suku yang memiliki variabel berbeda dan pangkat variabelnya berbeda. Contoh 3x tambah 4y. Nah, di sini variabel yang berbeda x dan y, sehingga tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Baik, untuk lebih lanjutnya silakan simak video narasi berikut ya. Dan hari kamu satu panjang apel dan satu keranjang jeruk yang akan dibagikan kepada 3 cucunya. Masing-masing cucunya mendapatkan, Vina mendapatkan 1 apel 3 jeruk, Andi 3 apel 1 jeruk, Kevin 2 apel 3 jeruk. Permasalahan tersebut tertulis dalam bentuk aljabar, di mana kita misalkan apel sebagai x dan jeruk sebagai y, sehingga didapatkan persamaannya yaitu Vina mendapatkan x tambah 2y, Andi 3x tambah y, Kevin 2x tambah 3y. Untuk kasus Vina misalnya yaitu x tambah 2y, x jenis sebagai variabel 2 di depan sebagai koefisien y 1, sedangkan x sebagai koefisien x itu tidak ditulis yaitu dengan x. Nah, di sini kita akan menjumlahkan masing-masing dari buah yang sudah terambil, dimana jeruk kita jumlahkan dengan jeruk yaitu 3y ditambah 1y ditambah 2y sama dengan 6y. Dan untuk apel yaitu 2 apel 2x tambah 3x ditambah x sama dengan 6x, sehingga masing-masing buah berjumlah 6
6 untuk jeruk dan 6 untuk apel yang telah terambil. Di sini yang dijumlahkan atau diserahkan hanya yang sejenis, yaitu jeruk dengan jeruk, apel dengan apel, begitu juga dengan suku. Misalnya suku dengan variabel sama maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, itu tadi video narasinya, semoga bisa menambah pemahaman pada submateri mengenai bentuk aljabar. Oke, setelah tadi mengenai materi pada submateri mengenai bentuk aljabar, selanjutnya kita akan langsung ke latihan submateri yang pertama. Oke, untuk soal pertama itu Tisha dan Syafa berbelanja di sebuah toko alat tulis. Tisha membeli 2 pak buku, 3 pak pulpen, dan 6 buah pensil. Sedangkan Syafa membeli 3 pak buku tulis, 1 pak pulpen, dan 4 buah pensil. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pulpen, dan pensil yang dibeli Tisha dan Syafa. Kita langsung pembahasannya ya. Di sini diketahui, misalkan pak buku tulis tadi itu dengan X, pak pulpen dengan Y, sedangkan pensil itu sebagai konstantanya. Oke, maka diperoleh tadi Tisha memiliki 2 pak buku, 3 pak pulpen, dan 6 buah pensil. Yang didapatkan pak buku kita ganti dengan X, pak pensil kita ganti dengan Y, dan 6 kita sebagai konstanta. Hasil didapatkan untuk Tisha yaitu 2X tambah 3Y tambah 6 sesuai dengan soal, yaitu 2 pak buku, 3 pak pulpen, dan 6 buah pensil. Sedangkan untuk Syafa kita ganti pak buku sama pensil itu dengan X dan Y, sehingga diperoleh 3X ditambah 1Y ditambah 4, dimana 4 sebagai konstanta, atau bisa ditulis dengan 3X tambah Y tambah 4 karena posisi 1 di depan variabel tidak perlu dituliskan sesuai dengan pada soal, yaitu Syafa membeli 3 pak buku, 1 pak pulpen, dan 4 buah pensil. Oke, untuk soal kedua, yaitu Pak Tohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Tohir secara berturut adalah 20 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Tohir. Kita ke penyelesaiannya langsung. Di sini kita memisahkan dulu, diketahui yaitu sapinya. Kita buat diketahui terlebih dahulu. Sapi sebanyak 27 sapi dan ayamnya 1.500 ayam. Di sini karena sudah diketahui dalam soal, jika harga satu sapi dinyatakan dengan X, sehingga X merupakan harga satu sapi, dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y, sehingga Y merupakan harga satu ayam. Nah, sehingga bentuk aljabar dari harga hewan ternak Pak Tohir yaitu 27X ditambah 1.500Y. Soal ketiga, suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg beras. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Oke. Langkah yang pertama yaitu memisalkan yang ada di soal, objek di soal dengan salah satu abjad sehingga menjadi bentuk variabel. Sehingga misalkan 1 karung beras dengan X dan 5 penambahan beras tadi 5 kilo, kita akan menjadikan sebagai konstanta. Jadi jika 2 karung beras maka 2X. Jadi bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry adalah 2X ditambah 5. Setelah tadi latihan untuk materi yang pertama, kita langsung masuk ke kuis pada materi yang pertama. Tunjuk pengerjaan soal kuis mengenai bentuk aljabar. Silahkan pilih salah satu awan yang ini. Kerjakan satu per satu soal yang ditulis soal. Setelah Anda membentuk salah satu awan, Bapak akan muncul soal kuis. Lalu pilih jawaban, klik jawaban yang kamu ingat. Pilihan reaksi. Lalu setelah Anda mengklik, maka akan muncul reaksi benar atau salah. Jika jawabannya reaksi benar, maka akan muncul reaksi benar dengan mengambil solusi. Namun jika jawabannya salah,
saja akan menemukan reaksi sama tanpa ada problem solusi. Jika ada benar, akan ada resolusi dan solusi untuk membuat solusi balik problem menuliskan solusi. Sekian petunjuk 100 mengalami pelajaran yang akan dikerjakan. Fokus yang pertama yaitu Pak Dini membeli 3 gelondong kain untuk sekolah menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam itu dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Fokus yang kedua, inilah seseorang pengusaha yang sertifikat bagaimana mendapat usaha untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli dulu adalah 10 karung tepung, karung kelapa dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Ibu. Fokus yang ketiga yaitu Ibu Sunaida memberikan uang kepada Wafi sebesar 70.000. Setiap hari Wafi memotong uangnya sebesar 9.000. Bagaimanakah bentuk aljabar dari sisa uang Wafi setiap harinya? Oke, itulah tadi untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materinya yaitu operasi pada aljabar. Yang pertama yaitu sifat-sifat pada operasi aljabar. Yang pertama, itu ada sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Karena di sini jika keduanya ditukar, A dan B posisi ditukar, itu akan menghasilkan yang sama. A tambah B sama dengan B tambah A. Dia tidak mempengaruhi hasilnya. Begitu juga dengan sifat komutatif. Di sini itu pertukaran. Jadi A dan B merupakan bilangannya akan A dan B ditukar dalam integral itu posisinya. Sehingga A kali B itu sama dengan B dikali A. Sifat positif pengelompokan. Sifat penjumlahan berarti sini pengelompokan dua bilangan atau lebih. Namun Pengelompokan bilangan tersebut ditukarkan, maka hasilnya tetap sama. Di sini untuk yang penjumlahan, yaitu yang pertama adalah buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C itu akan sama dengan jika A ditambah buka kurung B ditambah C. Walaupun ditukar posisi pengelompokannya, ini tidak akan mempengaruhi hasilnya. Hasilnya akan tetap sama. Begitu juga dengan sifat asosiatif perkalian, yaitu pengelompokan dalam perkalian, yaitu jika di sini dalam kurung A dikali B dikali C itu sama dengan A buka kurung B dikali C, karena hasilnya tidak akan berubah walaupun berubah pengelompokannya. Yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif atau merupakan sifat dari operasi hitung dengan dua bilangan yang saling berbeda. Dengan bilangan yang berbeda, dengan salah satu fungsi dari operasi hitungnya yang yaitu melakukan penyebaran bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung.
Biasanya sifat distributif adalah istilah hukum distributif. Misal di sini untuk penjumlahan itu ada A dikali B ditambah C, itu akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga dengan pengurangan. Untuk A kali B itu A dikali B dikurang C, itu akan sama dengan A kali B dikurang A dikali C. Oke, kita langsung ke operasi pada aljabar. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku sejenis. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku sejenis tanpa merubah variabelnya. Contoh, di sini ada 5AB ditambah 3AB ditambah 2AB sama dengan, di sini AB merupakan suku jenis, yaitu variabelnya yaitu A dan AB. Ketiga suku ini memiliki variabel AB sehingga variabelnya sama, sehingga dapat dijumlahkan koefisiennya yaitu 5, 3, dan 2. Kita jumlahkan koefisiennya 5 ditambah 3 ditambah 2 dengan variabel AB. Kita jumlahkan koefisiennya 5 tambah 5 sama dengan 10 dengan variabelnya tetap yaitu AB, berarti hasilnya 10 AB. Selanjutnya yaitu pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku sejenis. Masih sama dengan penjumlahan tadi, pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku sejenis tanpa merubah variabel. Sama dengan penjumlahan tadi, konsepnya hanya berbeda tandanya ya. Contoh, di sini ada 6AB dikurang 3AB. Kedua suku ini memiliki variabel yang sama yaitu AB, sehingga dapat dikurangkan. Kita kurangkan koefisiennya yaitu 6 dan 3, yang diperoleh nanti 6 dikurang 3 dengan variabel AB sama dengan 3AB, tidak merubah variabelnya. Oke, selanjutnya kita ke perkalian dan pembagian. Yang pertama, perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat disesuaikan dengan cara distributif. Pada perkalian aljabar, maka variabel akan ditambahkan. Ya, di sini contohnya ada 4 dikali X ditambah Y. Dengan sifat distributif tadi, yaitu kita jabarkan 4 kali X yaitu 4X. Lalu gunakan lagi 4 dikali Y mendapatkan 4Y. Sehingga diperoleh 4X tambah 4Y. Selanjutnya kita ke pembagian. Pembagian bentuk aljabar, satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangkan, sedangkan pembagian lebih dari satu suku akan dapat menggunakan cara bersusun. Contoh di sini yaitu 10xy dibagi 4x. Nah, diperoleh 10 per 4y. Mengapa 10 per 4y? Mari kita lihat. Karena 10x dibagi 4x, sehingga X dibagi dengan X itu menghasilkan 1, sehingga diperoleh nanti adalah 10 per 4 dikali 1 dikali Y. Karena seperti itu ditulis, makanya di sini dapatkan 10 per 4 Y saja. Sehingga selanjutnya kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 2, sehingga diperoleh bentuk sederhananya yaitu 5 per 2Y. Oke, itulah tadi materi pada submateri yang kedua pada bentuk aljabar kali ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke latihan submateri yang kedua mengenai operasi bentuk aljabar.
Contoh soal pertama, pada tahun ini umur seorang adik 5 tahun ukurannya dari umur kakak. 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Tentukanlah masing-masing umur mereka saat ini. Kita lihat solusinya ya. Oke, penyelesaiannya kita memisal yang pertama, kita misalkan umur kakak adalah X tahun, sehingga umur adik adalah X min 5. Misalkan tadi umur adik 5 tahun ukurannya dari umur kakak, sehingga solusi ya. 5 tahun kemudian umur kakak menjadi X tambah 5 tahun, sedangkan umur adik menjadi X tahun. Mengapa menjadi X tahun? Karena tadi kan di sini X min 5. X min 5 ini tambah 5. Nah, kedua nomor adik lagi itu tambah 5, sehingga X min 5 ditambah 5 sama dengan min 5 tambah 5 sama dengan 0, sehingga diperolehlah tahun. Karena diketahui jumlah umur mereka 5 tahun, kemudian adalah 35 tahun, 5 tahun kemudian adalah 35 tahun, maka di sini diperoleh persamaan, yaitu umur kakak X tambah 5 ditambah umur adik X sama dengan 35, kan serta mereka sama dengan 35, sehingga diperoleh X tambah dengan X karena variabel sama, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2X. 5 sebagai konstanta, 2X tambah 5 sama dengan 35, sehingga kedua ruas kita kurangi dengan 5, sehingga diperoleh 2X sama dengan 35 kurang 5 sama dengan 30. Lalu sini untuk mencari X nya kita bagikan 30, kita bagikan kedua ruas dengan 2, 2X bagi 2 sama dengan X, 30 bagi 2 sama 15, sehingga diperoleh X sama dengan 15 sebagai umur kakak. Jadi umur kakak adalah 15 tahun, sedangkan umur adik 10 tahun. Karena tadi kan selisihnya 5 tahun kurangnya dari umur kakak, sehingga untuk mencari umur adik maka 15 dikurang 5 sama dengan 10. Soal kedua, jika luas keramik kamar mandi murah ini berbentuk persegi panjang adalah n kuadrat ditambah 5n yang 50 cm persegi, maka tentukan lebar keramik tersebut jika panjang keramik itu adalah n tambah 10 cm. Oke, solusinya kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui tadi luas dari keramik kamar mandi murahnya itu n kuadrat ditambah 5m kurang 5 cm, untuk dengan panjang m tambah 10 cm. Ditanya tentukan lebar keramik. Karena berbentuk persegi panjang, maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga tentukan, kita langsung substitusikan luasnya juga yang luas, yaitu m kuadrat tambah 5m min 50 sama dengan kita substitusikan panjangnya, yaitu m tambah 10 dikali lebar, karena lebar yang akan dicari, sehingga didapatkan lebar sama dengan n kuadrat ditambah 50m min 50m ditambah 10. Sehingga faktor menjelang lebar yaitu sama dengan n min 5 dikali m plus 10 kurang m plus 10, sehingga lebarnya diperoleh m min 5. Jadi lebar keramik kamar mandi murahnya adalah m min 5 cm. Oke, soal ketiga, Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x tambah 2 cm dan lebar 2x tambah 1 cm. Berapakah luas sawah Pak Kardi? Solusinya, diketahui panjangnya yaitu 4x tambah 2 cm, lebarnya yaitu 2x tambah 1 cm. Ditanya berapa luas sawah Pak Kardi? Di sini berbentuk persegi panjang, diketahui bentuk persegi panjang, sehingga luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjangnya kita substitusikan yaitu 4x tambah 2 dikali 2x tambah 1, sehingga kita kalikan satu per satu, yaitu 4x dikali 2x, lalu 4x dikali 1, lalu kalikan lagi 2 dikali 2x, lalu kalikan lagi 2 dikali 1, sehingga diperoleh hasilnya 4x tambah 2x ditambah 4x kali 1 ditambah 2 dikali 2x ditambah 2 kali 1, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x tambah 2. Kita jumlahkan yang sejenis yaitu 4x dengan 4x karena memiliki variabel sama,
yaitu diperoleh hasilnya 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 cm kubik. Jadi luas salah Pak Kardi 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 cm kubik. Baik, itulah tadi latihan khusus materi yang submateri kedua. Selanjutnya kita masuk ke kuis untuk submateri kedua. Petunjuk pengerjaan soal kuis operasi aljabar. Di bawah ini terdapat 3 persegi 8. Klik salah satu persegi 8, kerjakan satu persatu soal yang telah disediakan dengan mengklik salah satu persatu bentuk dari segi 8. Misal Anda mengklik soal pertama, maka akan muncul kuis soal pertama. Lalu kerjakan soal kuis dengan cara memilih jawaban yang benar. Jika jawaban yang Anda pilih benar, apakah akan muncul reaksi benar dengan tombol solusi. Namun jika jawaban yang Anda pilih salah, maka akan muncul reaksi salah tanpa tombol solusi. Jika jawaban Anda benar dan ingin melihat solusi, klik tombol solusi, maka akan muncul solusinya. Jika Anda ingin melanjutkan ke kuis selanjutnya, maka silakan klik Q2 dan Q3 pada soal kuis pertama. Sekian petunjuk pengerjaan kuis operasi aljabar. Terima kasih, selamat mengerjakan. Kuis yang pertama, Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Kuis yang kedua, Pak Masyar memberi 6 patokan kepada 3 anaknya. Anak yang kedua diberi 25 poin lebih dari anak yang ketiga. Anak yang pertama memberikan 3 kali dari anak yang kedua. Banyak poin yang terima anak ketiga adalah kuis yang ketiga. Dalam satu pertandingan futsal, tiap tim yang menang dilambangkan dengan M diberi nilai 4, seri dilambangkan dengan S diberi nilai 1, dan kalah diberi lambang K diberi nilai 0. Jika suatu tim memperoleh nilai 10 dari 7 kali pertandingan, maka pernyataan berikut yang benar adalah itulah tadi kuis pada materi yang kedua, yaitu operasi aljabar. Oke, setelah berakhirnya kuis ini, maka
Itulah tadi pembahasan materi kita pada kali ini mengenai bentuk aljabar. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian dalam materi bentuk aljabar. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.